Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa bersama dengan kita semuanya. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara tentang pentingnya kita mengenang orang-orang benar. Mengenang orang benar. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 10 ayat yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan kemudian apa yang disampaikan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7. Khususnya menyangkut kepada pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan yang telah membimbing kita, membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saya coba mempelajari apa sih sebenarnya rahasia di balik ketika kita mengenang orang-orang benar itu. Apa sih sebenarnya yang bisa menjadikan kita mendapatkan berkat, yang membawa berkat dalam hidup kita. Kemudian saya diingatkan dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kita semua punya pengalaman kita duduk bersama dengan opung kita, kakek kita, tata kita, akong kita, atau mungkin dengan orang tua lain yang usianya sudah 70-an. Ketika kita mengajak mereka berbicara, apa yang akan mereka sampaikan? Maka yang akan disampaikan adalah tentang pengalaman hidup mereka, tentang hal-hal yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi, perjuangan-perjuangan yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Dan itu yang mereka sampaikan, mereka bagikan kepada kita. Perjuangan-perjuangan itu, ketika kita mendengar dari mereka, ini akan menguatkan iman mereka. Sebagai contoh seorang hamba Tuhan, ketika kita mendengar dari mereka ataupun kita melihat kepada foto-foto mereka, kita melihat bagaimana mereka merintis suatu pelayanan, bagaimana mereka memulai suatu pelayanan. Apalagi ketika kita melihat kepada hamba-hamba Tuhan dahulu ya. Kalau sekarang mungkin karena punya uang yang banyak tinggal sewa satu gedung yang besar, buat iklan di mana-mana, hadirilah beramai-ramai, datanglah, oh kami undang pembicara ini yang punya karunia ini, karunia itu, undang penyanyi, maka rame-rame orang berbondong. Dan kemudian di akhir ibadah tiba-tiba diumumkan bahwa di tempat ini mulai hari ini, mulai minggu depan akan ada ibadah. Tetapi zaman dulu tidak segampang itu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang merintis pelayanan itu dari nol, dari dasar. Tidak punya apa-apa. Di rumah mereka, dengan hanya mereka beberapa orang yang berkumpul, mereka memuji, menyembah, dan kemudian mereka melayani dari satu tempat ke tempat lain. Mereka berkorban, uang mereka, tenaga mereka, waktu mereka, semuanya mereka korbankan. Mereka lakukan. Dan pengalaman-pengalaman ini akan memberikan motivasi, semangat di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar, maka pengalaman itu akan menguatkan kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik.
Itu sebabnya firman Tuhan katakan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan juga kepada pemimpin-pemimpin dikatakan ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Perhatikan akhir hidup mereka. Lihat bagaimana mereka berjuang di dalam kehidupan ini. Tidak menyerah sampai kepada tetes darah yang terakhir. Tidak menyerah. Luar biasa pengalaman-pengalaman yang mereka lalui. Dan pengalaman itu menjadi guru yang sangat berharga bagi kita semuanya. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan seperti kemarin saya contohkan ada Benny Hinn yang kepingin mencari tahu apa rahasia di balik mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kathryn Kuhlman. Dan kemudian ada satu rahasia lain yang kita perlu tahu Bapak Ibu tentang kematian orang benar. Apa yang terjadi kepada mereka? Saya akan ajak kita untuk membaca dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. 13 ayat 21 maaf. Pasal 13 ayat yang ke-21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu Saudari, ini terjadi setelah kematian Nabi Elisa. Seorang nabi yang diurapi dengan begitu luar biasa, yang menerima impartasi daripada seniornya yang bernama Elia. Dia menerima urapan double portion. Double portion. Dan ketika Elisa mati, dia dikuburkan. Dan pada waktu itu firman Tuhan katakan di dalam ayat 20, suka ada gerombolan Moab yang sering memasuki negeri itu untuk merampok, membuat kekacauan. Dan suatu kali ada rombongan yang sedang menenteng membawa mayat, mau mengubumikan mayat ke kuburan. Tapi kemudian karena mereka melihat pasukan Moab, para perampok-perampok yang datang dengan senjata tajam, maka dengan ketakutan mereka kucar-kacir dan mayat yang mereka teteng tadi, bawa tadi, itu mereka campakkan. Dan seperti mana biasanya kita melihat ketika kita berkunjung ke kuburan-kuburan, ada begitu banyak kuburan-kuburan yang tidak terurus dengan baik. Maka kemungkinan besar itu juga terjadi kepada kuburan Elisa. Mungkin tanahnya turun, ada lubang, sampai tulang-tulangnya kelihatan karena tidak ada yang mengurus. Dan firman Tuhan katakan ketika mayat ini jatuh di atas kuburan Elisa dan tangannya katanya, ketika mayat itu kena, tidak dibilang tangannya atau apa, tapi ketika mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hidup kembali pada waktu kena kepada tulang Elisa. Bayangkan Bapak Ibu, peristiwa ini kalau sudah jadi tulang pasti itu sudah lebih dari 10 tahun. Elisa sudah pasti meninggal lebih dari 10 tahun. Karena kalau hanya beberapa tahun mungkin masih ada tertinggal sedikit-sedikit daging dan bagian yang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan hanya tinggal tulang. Berarti sudah lebih dari 10 tahun. Dan ketika mayat ini kena kepada tulang Elisa, maka firman Tuhan katakan mayat itu menjadi hidup. Ada apa sebenarnya? Bagaimana mungkin urapan itu
tinggal pada mayat yang sudah 10 tahun meninggal. Memang selama hidupnya Elisa itu seorang yang sangat sakti. Luar biasa mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa. Dia diurapi Tuhan dengan luar biasa. Tapi bagaimana ketika seseorang sedang meninggal? Setelah dia meninggal, apakah urapan itu tetap tinggal bersama dengan dia? Saya mulai mencari tahu dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kemudian saya diingatkan dengan apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, 22, dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian kita akan lihat dari Lukas pasal yang ke-10. Tentang ke-70 murid yang diutus Tuhan Yesus. Dan ketika mereka kembali, firman Tuhan katakan di ayat 17 Lukas 10, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dari kedua ayat ini ada satu pelajaran yang kita ambil. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 tadi, bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Dan murid-murid juga menyatakan yang sama. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Tapi Tuhan berkata di ayat 23, enyahlah engkau dari hadapanku, pembuat kejahatan. Dan di dalam Lukas 10 itu Yesus berkata, jangan bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, dari kebenaran ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, urapan itu tetap akan tinggal di bumi ini. Karena urapan itu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan di dalam kerajaan surga. Ketika kita tiba di surga nanti, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang punya kuasa itu. Tapi sekarang kita sudah menerima upah dari apa yang kita lakukan selama kita hidup. Tetapi kuasa urapan itu diperlukan saat kita berada di muka bumi. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk menunjukkan Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang telah mengurapi kita, memperlengkapi kita untuk pergi memberitakan Injil. Tapi ketika kita meninggalkan tubuh ini, maka urapan itu tetap tinggal di dalam tubuh itu. Dan kita melihat apa yang terjadi kepada mayat yang menyentuh tubuh Elisa. Ada mujizat yang mengalir kepada tubuh itu dan membangkitkan tubuh itu. Dan itu juga yang mungkin merupakan sebuah alasan
Mengapa Tuhan tidak mengizinkan mayat Musa ditemukan? Firman Tuhan mencatat bahwa mayat Musa tidak diketemukan, dan firman Tuhan berkata malaikat-malaikat yang menguburkannya. Ada juga tafsiran yang mengatakan kemungkinan Musa juga diangkat. Demikian juga mayat Elia. Kenapa Tuhan izinkan Elia mayatnya tidak diketemukan? Karena urapan yang begitu luar biasa ada di dalam Elia. Dan ketika mayat-mayat ini diketemukan, maka apa yang terjadi? Akan menjadi seperti makam-makam orang-orang sakti lainnya. Kita melihat di Indonesia, saya pernah mengunjungi Gunung Kawi, kepingin tahu, cari tahu. Waktu itu kami belajar okultisme, waktu saya masih kuliah di Malang, dan dosen menugaskan kami untuk mengunjungi tempat-tempat seperti itu, belajar mencari tahu. Dan saya pergi ke Gunung Kawi, itu ada tangga yang harus kita naik sampai ke puncak. Dan ternyata di puncak itu berisi makam. Makam orang yang dianggap sakti pada waktu zaman itu. Dan orang-orang datang untuk bakar kemenyan, kemudian buat kasih suatu bunga, macam-macam saudara. Karena mereka percaya bahwa sekalipun orang itu sudah meninggal, dia sanggup melakukan mujizat. Dan ini yang sebenarnya terjadi. Sayangnya banyak orang percaya tidak mengetahui rahasia ini. Sehingga mereka tidak menganggap lagi ketika seorang hamba Tuhan meninggalkan dunia ini. Mereka lupakan segalanya. Padahal ada urapan yang masih tinggal. Dan itulah yang diketahui oleh Benny Hinn. Itu sebabnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali Benny Hinn mengunjungi makamnya Kathryn Kuhlman. Karena dia mengharapkan sesuatu, impartasi bisa didapatkan dari Kathryn Kuhlman. Ketika saya berkata seperti ini, bukan berarti saya mengizinkan saudara sering-sering pergi ke kuburan. Tidak, saudara. Atau pergi mengunjungi makam-makam hamba Tuhan yang saudara terkenal diurapi dengan luar biasa. Tidak juga. Apalagi kalau orang itu tidak ada pengaruhnya dalam hidup saudara. Tetapi kembali kepada firman Tuhan tadi yang kita bicarakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Bahwa ada berkat yang tersembunyi di dalam ketika kita merenungkan, mengenang orang-orang benar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin engkau tidak perlu setiap minggu pergi mengunjungi, tapi paling tidak sekali setahun engkau perlu mengunjungi makam orang tuamu. Karena seperti apapun dia, tetapi begitu banyak jasanya kepada dirimu. Hamba Tuhan yang telah membawa engkau kepada jalan Tuhan. Dia telah membawa engkau untuk mengenal Tuhan. Sehingga hari ini kau bisa menikmati apa yang kau nikmati. Karena berkat hamba Tuhan itu. Jangan pernah lupakan. Sekali-sekali, mungkin 2 tahun sekali, kau bisa kunjungi makamnya. Atau setahun sekali. Tidak salah dengan itu Bapak Ibu. Tidak salah. Kenangan kepada orang benar. Dan mengingat para pemimpin-pemimpin. Itu sangat berarti bagi hidup orang percaya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tetap semangat. Stay safe. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu. Pada hari ini,
kami belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Di mana di balik pelajaran ini ada satu arti yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Bahwa kami harus menjadi orang yang senantiasa tahu berterima kasih. Mengingat jasa-jasa orang tua kami atau siapapun, para hamba-hamba Tuhan yang memimpin kami, membantu kami bertumbuh secara jasmani maupun bertumbuh secara rohani. Karena itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ajarkan kami pada hari ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan anak-anak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kalau ada yang tidak saudara pahami dan tidak mengerti mengenai kehidupan atau mengenai orang mati tadi, jangan sungkan untuk bertanya. Saudara tinggal buat di kolom komentar apa yang mau saudara tanyakan. Kami akan berusaha sebisa kami menjawab. Karena ada juga bahayanya dengan pelajaran ini. Kalau tidak dipahami, dimengerti, maka ini bisa menyesatkan kita semuanya. Tuhan memberkati saudara. Shalom.